wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita diberi kesehatan dalam menjalani diklat ini. Nah, topik yang diangkat oleh kelompok 1 yaitu lapor LHKPN atau LHKASN. Nah, ini kita angkat karena memang saya sendiri, Inspektorat Jenderal, lagi gencar-gencarnya ini mensosialisasikan tentang LHKPN atau LHKASN. Sudah lapor hasil kekayaan tahun ini. Untuk lapornya untuk LHKPN bisa di lhkpn.kpk.go.id. Nah, kelompok 1 itu ada 6 orang. Yang pertama Pak Budiono, yang kedua Pak Thomas Alva Edison, yang ketiga Ibu Ruhaina, yang keempat saya sendiri Desi Haryati, yang kelima Pak Barjah, dan yang keenam Bapak Muhammad Safwan Hudodo. Selanjutnya. Nah, alasan kita memilih ini karena yang pertama, masih banyak ASN Kementerian Agama yang belum bisa membedakan mau lapor LHKPN atau LHKASN. LHKPN itu merupakan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara. LHKASN itu merupakan laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara. Terus yang kedua, pelaporan dilakukan dalam rangka pembangunan integritas dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Yang terakhir, karena batas waktu untuk laporan LHKPN ini tinggal lebih kurang 27 hari lagi, makanya kita lagi mensosialisasikan mengenai LHKPN ini. Kalau LHKASN itu, yaitu yang terpenting ketika seorang ASN diangkat jadi disumpah jabatan, kemudian diangkat, wajib melaporkan LHK-ASN. Baik, selanjutnya. Untuk tujuan kampanye, untuk target audiens, mohon maaf lagi, Pak. Baik, untuk tujuan kampanyenya, di sini kita rumuskan ada 5. Yang pertama itu untuk penguatan dan pengujian integritas sehingga ASN melakukan tindakan. 2, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, untuk mendeteksi konflik kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi. Yang keempat, sebagai komponen penilaian reformasi birokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai syarat pengajuan penilaian ZI, WBK, WBBM. Selanjutnya, untuk target audiensnya. Target audiens yang kita angkat di sini yaitu pegawai Kementerian Agama, baik PNS maupun non-PNS, karena berdasarkan pengalaman non-PNS juga banyak yang menghubungi kita sebagai admin pelaporan LHKPN dan LHKASN di Kementerian Agama, yaitunya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, karena yang memiliki admin di satuan kerja itu banyak ditunjuk yang non-PNS-nya. Maka dari itu, di target audiens ini kita cantumkan yang non-PNS juga. Selanjutnya. Nah, untuk media yang kita gunakan, sebenarnya dari tahun sebelumnya kita juga sudah menggunakan media-media seperti yang saya sebutkan ini. Ya, yang pertama yaitu media sosial Ijen Kemenak, baik Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Ini bisa dilihat langsung di medsos Inspektorat Jenderal Kemenak. Di situ juga ada buktinya langsung bahwa kita selalu mengkampanyekan mengenai LHKPN maupun LHKASN. Yang kedua yaitu melalui WhatsApp grup internal Kementerian Agama, yaitu melalui para pimpinan kita biasanya yang men-share di grup tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, strategi dan taktik yang kita gunakan di sini ada 4. Yang pertama, kita selalu membuat infografis tentang tata cara laporan LHKPN dan LHKASN, dan kemudian juga kita buatkan sanksi bagi yang
ketika kita tidak melaporkan LHKPN atau LHK-ASN. Kalau LHKPN itu muaranya ke KPK, kemudian LHK-ASN itu muaranya ke Kemenpan RB. Yang kedua, mengadakan webinar tentang sosialisasi dan asistensi pelaporan LHKPN. Ini rutin kita adakan. Baru 2 hari yang lalu kita juga mengadakan asistensi webinarnya dengan mengundang narasumber dari KPK. Peserta yang hadir waktu itu berjumlah 259 orang, karena KPK cukup mengapresiasi Kementerian Agama dengan tahun lalu target pelaporannya sampai 100%. Kemudian yang ketiga, mengirimkan surat untuk segera melaporkan LHKPN kepada satuan kerja. Yang keempat, melakukan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN. Selanjutnya, nah, indikator keberhasilan di sini berdasarkan dari pengalaman tahun lalu, itu sebenarnya yang memberikan laporan LHKPN kepada Inspektorat Jenderal melalui Inspektorat Jenderal itu sudah 100%, tapi sayangnya sampai 31 Desember 2021, 4 orang tidak mengirimkan surat kuasa atau tidak mengunggah surat kuasa pada laman LHKPN atau LHKPN tersebut, sehingga tingkat kepatuhan Kementerian Agama itu cuma 98,64%. Ini kita jadikan indikator keberhasilan dalam kampanye PR tentang laporan LHKPN. Kalau LHK-ASN tadi, seperti yang sudah saya bilang, itu dilakukan ketika kita sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dan sebenarnya ketika kita mutasi atau jabatan atau kita sudah dapat jabatan baru, itu dilaporkan kembali, tetapi Inspektorat Jenderal itu khusus menangani untuk yang pemula saja. Baik, demikian untuk anggarannya. Terakhir ya Pak Bagja. Untuk anggarannya yaitu diambil dari Pagu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tahun anggaran 2022, untuk anggaran monitoring di POK tahun 2022 dengan anggaran Subak Orkala. Kalau untuk Zoom meeting-nya anggarannya sekitar 500.000 per bulannya. Baik, demikian paparan kita dari kelompok 1. Mohon masukan, saran kepada kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dulu ya, Bu Indah ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak sampai jam 5. Jadi Bu, judulnya ini kedengeran ya? Kedengeran ya? Iya, kedengaran Pak. Judulnya agak susah Bu. Gitu. Coba deh. Lapor LHKPN, LHKSN itu kalau dari segi kampanye berat, Bu. Berat banget itu. Ya, kalau orang media nulis berita kayak gini, bingung kita. Ya, mungkin topiknya nanti judulnya bisa lebih sederhana misalnya. Misalnya topiknya lapor hasil kekayaan di Kementerian Agama, misalnya begitu. Seperti yang di infografis itu ya Pak ya? Iya, itu lebih menarik daripada lapor LHKPN atau LHKSN. Kan bingung, saya aja bingung ini. Iya enggak? Itu terlalu banyak singkatan, itu kurang menarik kalau buat judul. Ya, mungkin topiknya nanti supaya lebih keren. Ya. Nah, ini kan lihat, infografisnya aja nggak mau, LHKPN nggak ada kan? Ya enggak? Kalau itu terjadi, waduh, nggak menarik Bu. Kalau dari sisi visual dan dari sisi konten, judul kurang menggigit loh bahasa jurnalisnya itu. Mungkin perlu diganti ya. Oke, ini menarik, ini sebenarnya menarik ya. Menarik, apalagi sudah terjadi ya Bu ya. Mungkin bisa data-datanya dipakai tuh. 98% ya Bu ya. Itu keren banget tuh. Berarti patuh nih. Kementerian Agama ini patuh banget nih. Sebenarnya 100% Pak, cuma 4 orang tidak mengirimkan. Ya, tapi kan tetap kan dihitungnya 98 ya. Iya. Tapi maksud saya
keren ini perlu dicontoh ya. Bagus kalau hasilnya, tapi mungkin disosialisasinya mudah-mudahan dari kementerian ini menular ke tempat lain, Bu. Ya, jadi jangan cuma untuk kepentingan Kementerian Agama, mungkin buat seluruh pegawai negeri gimana, Bu? Bisa nggak? Kampanyenya nggak cuma buat Kementerian Agama. Udah Kementerian Agama udah 98%, Bu. Keren. Coba kalau di ASN yang lain, coba. Ah, gimana tuh? Menarik ya? Ya, ini ide dari saya sih. Kalau dari Kementerian Agama, ya indikator keberhasilannya ya udah berhasil lah 98%. Ya nggak? Coba di arah ASN yang belum berhasil, di mana tuh misalnya? Keren tuh. Mungkin tidak semua ya. Seperti Kementerian Agama peduli nih, lapor hasil kekayaannya. Di tempat lain kita nggak tahu. Ya. Oke, itu dari saya ya. Sama anggarannya itu lebih rinci ya, Bu ya. Bu, saya bukan orang Kementerian Agama, Bu. Saya nggak tahu Ortala itu apa. Ya. Jadi kalau ini ditawarkan ke publik, bingung orang. Ya. Kita kan nggak tahu apa ini. Monitoring POK, POK itu apa lagi. Kan Ibu aja yang tahu. Saya nggak tahu nih POK itu apa. Apa POK, Bu? Saya baru tahu nih POK. Ya. Terus anggaran Subak Ortala, anggaran apa? Berapa jumlahnya? Ini untuk menganggarkan apa? Sosialisasi kah? Pembuatan ini kan lebih jelas, Bu ya. Ya. Terus sama Zoom meeting mau berapa kali pertemuan sih? Pertemuan dengan siapa? 500.000 itu untuk berapa jam sih? Untuk siapa sih? Nah, itu akan lebih rinci, akan lebih baik. Ya. Jadi kalau ditawarkan jelas nih. Oh iya ya, dengan tingkat keberhasilan ini dananya sekian wajar karena memang ini gitu. Oke? Kita kasih plus buat kelompok 1. Ya. Oke, tolong di